Ya, baik. Jadi Anda sudah mengenal flux sekarang ya. Flux itu adalah medan dikali luas. Nah, itu notasinya semacam ini ya. V atau C ini ya. Ya, C. Ini adalah notasi untuk flux. Nah, sekarang pembangkitan tenaga listrik melalui induksi magnetik itu dirumuskan oleh Faraday's Law of Induction. Ini menceritakan begini, persamaan ini menceritakan begini. Yang di ruas kiri ini disebut gaya gerak listrik ya. Ya, jadi electromoving force, gaya gerak listrik. Kira-kira sama seperti potensial listrik lah. Kalau Anda punya aki ya ini beda potensial antara kutub aki yang positif sama negatif. Ini tegangan atau beda potensial ya, ruas kiri ini. Simbolnya seperti ini. Nah, ternyata Faraday secara eksperimen menemukan bahwa potensial listrik itu atau gaya gerak listrik itu ditimbulkan oleh perubahan flux. Ya, di sini disebutkan a changing magnetic flux induces an EMF, electromoving force. Artinya, perubahan flux magnetik itu menginduksi adanya electromoving force atau potensial listrik ya. Nah, Anda tidak perlu risau dengan tanda minus ini. Ya, kalau Anda orang fisika, belajar fisika, saya akan menjelaskan tentang minus ini. Ya, biasanya ini dijelaskan dengan menggunakan rumus Lenz, ya, hukum Lenz. Tapi saya, karena Anda engineering, Anda dari ilmu komputer, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang tanda minus ini. Tapi yang penting bagi Anda adalah bahwa Anda bisa menghasilkan tenaga listrik kalau Anda mampu mengubah-ubah flux magnetik. Ya, flux magnetik. Jadi DC DT ini adalah perubahan flux magnetik. N itu apa? N itu banyaknya kawat. Ya, banyaknya lilitan kawat yang terlibat di situ itu berapa? Ya. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka semakin gede potensial listriknya itu ya. Nah, oke. Ini hukum Faraday's ya, hukum Faraday's. Nah, EMF sendiri itu apa? Ya, dia seperti look like potensial, ya, seperti potensial listrik ya, tadi sudah saya jelaskan. It is a driving force for current. Jadi arus mengalir itu terjadi karena ada EMF ini, ada potensial listrik ini, gitu ya. Ya, itu ungkapannya bisa juga dijelaskan dengan integral ini, ya. Integral E dikalikan ds. Jadi medan listrik dikalikan jarak, ya, penggalan jarak, gitu. Oke. Nah sekarang kita coba mengelaborasi hukum Faraday's ini ya. Kalau di kuliah-kuliah yang terkait dengan fisika 2 biasanya memang dijelaskan tentang magnetik flux atau flux magnetik yang melalui kawat loop ya, loop itu melingkar maksudnya ya. Jadi hukum Gauss-nya itu seperti saya jelaskan tadi, dia flux itu adalah hasil kali antara medan dan luas. Ya, tapi hasil kalinya itu dot product, sehingga di sini tergantung sudutnya. Sudut antara B sama A itu berapa? Ya, jadi ada besarnya B, besarnya luas,
dengan cos sudut antara B dan A. Nah, ini kalau medan magnetiknya seragam, rumusannya seperti ini. Ya, tapi kan jarang juga medan magnetik seragam. Seperti kecepatan angin kan berubah-ubah juga. Nah, maka untuk yang tidak seragam, artinya medan magnetik yang berubah-ubah, rumusannya menjadi integral semacam ini. Ya, ini bedanya dengan ini adalah ketika yang non-uniform, yang tidak seragam, yang berubah-ubah menggunakan integral. Dan Anda tahu integral itu adalah hanya menjumlah saja. Ya, jadi gitu. Jadi ini adalah gambarannya, ini adalah arah B-nya, lalu A-nya itu, arah hadapnya itu kemana? Ini arah hadap dari bidang lingkaran ini. Ya. Nah, kalau dia membuat theta, ya berarti fluxnya itu A dikalikan B atau B dikalikan A cos theta, ya. Itu. Nah, sekarang kita mulai analisis bagaimana kita ini biasanya dijelaskan minus signs Lenz law, ya. Saya mungkin tidak akan menjelaskan detail, hanya saya ingin mengatakan bahwa kenapa ini minus tandanya tadi itu di rumus itu minus, karena IMF-nya itu dia melawan perubahan flux. Ya, jadi dia harus menghasilkan flux yang melawan perubahan flux yang dari luar itu. Ya, tapi oke lah kalau untuk engineer, untuk ilmu komputer Anda nggak terlalu dalam di sini, tapi untuk orang fisika Anda mesti tahu ini hukum Les. Tapi untuk anak-anak komputer nggak usah lah. Yang penting Anda tahu perubahan flux itu menghasilkan tenaga listrik, ya. Kalau nanti arah listriknya kemana, kalau itu keliru Anda tinggal balik saja. Ya, oke. Nah, sekarang coba apa yang bisa berubah, ya. Bagaimana cara menginduksinya? Jadi ada 3 variabel yang bisa diubah, seperti di kasusnya nelayan tadi. Yang bisa diubah itu B-nya, jadi besarnya B itu diubah, maka fluxnya akan berubah. Atau Anda tidak mengubah B-nya, ya, medan magnetiknya nggak berubah, arah anginnya dalam konteks perahu layar tadi, arah anginnya nggak berubah, tapi Anda mengubah luas bidang layarmu diubah. Ya. Atau Anda tidak mengubah dua-duanya, B-nya Anda tetapkan, nggak ubah, layarnya juga nggak diubah, bidang luasnya nggak diubah, tapi sudutnya Anda main-mainkan, ya, sudutnya Anda main-mainkan. Inilah cara orang mengubah flux magnetik. Bisa mengubah medan magnetiknya, misalnya Anda on and off, matikan, 2 detik kemudian dinyalakan, 2 detik kemudian dimatikan, 2 detik kemudian dinyalakan. Ini berarti Anda mengubah-ubah B, harganya B berubah-ubah. Atau Anda mengubah-ubah luasannya Anda geser-geser, atau Anda mengubah sudutnya. Jadi bidang luasan itu Anda putar-putar, ya. Ini cara kita menginduksi menginduksi sebuah gaya gerak listrik, ya. Oke. Nah, ini jadi ada B-nya yang dirubah, ya. Caranya banyak tadi. B-nya bisa on and off, B-nya bisa dimain-mainin, ya. Yang kedua yang diubah adalah luasannya, ya. Nanti saya jelaskan luasannya bagaimana cara ngubahnya. Salah satunya adalah yang paling gampang dan sering dilakukan orang itu adalah mengubah sudut, ya, mengubah B, oke, kemudian mengubah luasan, oke. Tapi yang paling banyak dilakukan itu adalah mengubah sudut yang dibentuk antara B dan luasan, ya. Contoh yang contoh yang paling nyata adalah Anda punya lilitan kawat N kawat dililit begini. Lalu ini adalah medan magnetik yang arahnya menjauh dari mata Anda menuju ke layar, ya.
Jadi into page berarti ini ya, into page. Nah, ini kalau fluxnya ya, fluxnya besarnya adalah B dikalikan A. A-nya apa? Luasan ini. Luasan dari lingkaran ini Anda kalikan dengan besarnya B. Itulah flux. Nah, begitu cincin atau koil ini Anda puter ya, sehingga ini misalnya Anda menghadap ke selatan ini ya, yang kiri ini Anda menghadap ke selatan. Lalu begitu Anda puter sehingga cincinnya itu menghadap ke timur atau ke barat. Nah, seperti ini. Maka fluxnya itu 0. Ya, karena apa? Bidang luasan dari cincin itu tidak sama sekali tidak menghadap arah medan. Ya. Anda tidak mengubah luasnya, Anda juga tidak mengubah medannya, tapi Anda mengubah sudutnya. Nah, ini kalau terus Anda putar terus, Anda rotor yang menggerakkan putaran itu, maka Anda akan mengubah-ubah flux. Nah, kalau ujung-ujung dari kawat ini Anda tarik keluar, maka ujungnya akan menghasilkan gaya gerak listrik, dan itu bisa digunakan untuk menyalakan lampu atau menghidupkan tenaga listrik. Inilah konsep dasar tentang cara manusia untuk membangun pembangkit tenaga listrik. Anda mengubah-ubah sudut, itu yang paling gampang ya, yang paling gampang gitu. Oke, jadi bisa di kiri ini ya. Jadi EMF, electromoving force, itu bisa dibikin asal ada perubahan flux. Jadi ini fluxnya is up and decreasing. Semakin ke atas semakin kecil. Maka di sini akan ada perubahan flux. Nah, kalau ada perubahan flux, maka akan ada, seandainya ini adalah solenoid, kawat, ujung-ujungnya itu akan timbul medan listrik. Ya, itu kalau Anda mengubah B-nya. Anda mengubah sudutnya seperti ini, maka ujung-ujung kawat ini juga akan menghasilkan tenaga listrik. Dan Anda bisa cek ya simulasinya di tautan ini. Ya, Anda bisa lihat juga. Oke. Nah, PR ini barangkali ya, PR. Ini Anda jelasin di sini ya. Jadi apa yang dilakukan ini adalah penggambaran secara sederhana motor generator. Ini biasanya dulu sepeda itu ada lampunya ya. Lampunya itu diputar oleh ban sepeda itu. Saya pernah membongkar dinamonya itu isinya kira-kira seperti ini. Di sini ada batang magnetik ya yang dipisahkan, dan ini kutub utara, ini kutub selatan ya. Nah, di antara batang magnetik ini ada jaraknya, dan jaraknya itu digunakan untuk sebuah solenoid untuk memutar, berputar. Nah, seperti itu. Dan ini digerakkan oleh rotor. Nah, kemudian terus ini memutar karena bidang sudutnya berubah-ubah ya, kadang-kadang dia menghadap medan magnetik, kadang-kadang dia justru paralel dengan medan magnetik, sehingga ada perubahan flux. Nah, karena ada perubahan flux, maka dari ujung-ujung solenoid ini ya, ini kalau dihubungkan dengan lampu, maka lampunya akan menyala. Ya, jadi konsepnya gaya gerak listrik itu bisa diciptakan kalau ada perubahan flux. Ya, ada perubahan flux. Ya, semakin banyak ini, kalau kawatnya cuma 1, ya ini N-nya sama dengan 1. Tapi kalau ini ada 10 biji kawat yang dijadikan kumparan, maka di sini ya N-nya nilainya 10. Jadi ini saudara kira-kira tentang cara kita membangkitkan tenaga listrik. Nah, berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas soal latihan ya. Terima kasih.